3 posisi baru Persebaya yang diam-diam sedang dicoba, strategi Bernardo Tavares jelang Liga bikin penasaran. Jelang lawan PSIS, Diogo Carvalho bocorkan kondisi mengejutkan fisik pemain Persebaya. Gara-gara satu hal ini, rahasia chemistry pemain baru Persebaya 2026 akhirnya terbongkar. Pantas targetkan juara. Ini metode latihan khusus Bernardo Tavares di Persebaya. Pemain asing baru Persebaya nilai bonek dalam satu kata. Jawabannya bikin kaget. Ini maknanya. Jelang lawan PSIS, Diogo Carvalho bocorkan kondisi mengejutkan fisik pemain Persebaya. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga 99 Anniversary Game melawan PSIS Semarang. Laga digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 19 Juli 2026. Setelah hampir sepekan menjalani latihan bersama, kondisi fisik para pemain Green Force disebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho mengaku puas dengan respons yang diberikan seluruh pemain selama masa pramusim. Menurut pelatih asal Portugal itu, peningkatan kebugaran para pemain berjalan sesuai rencana yang telah disusun tim pelatih Persebaya. Diogo Carvalho menilai komitmen dan profesionalisme skuad Persebaya menjadi salah satu faktor utama yang membuat proses peningkatan kondisi fisik berlangsung lancar. Meski waktu persiapan tidak terlalu panjang, para pemain mampu mengikuti setiap program latihan dengan baik. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan kondisi fisik para pemain saat ini. Mereka menunjukkan komitmen dan profesionalisme yang luar biasa sepanjang masa pramusim. Kami melihat perkembangan yang konsisten di berbagai aspek fisik yang menjadi fokus utama tim, ujar Diogo usai sesi latihan di lapangan C. Selama 6 hari terakhir, Persebaya menjalani program latihan yang mengkombinasikan aspek fisik, teknik, dan taktik. Intensitas latihan juga terus dinaikkan secara bertahap agar para pemain siap menghadapi rangkaian pertandingan pramusim sekaligus kompetisi resmi musim 2026-2027. Diogo menjelaskan, fokus utama tim pelatih saat ini adalah membangun fondasi kebugaran yang kuat tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas permainan. Program latihan dirancang agar kondisi pemain meningkat secara bertahap sehingga mampu memenuhi tuntutan permainan yang diinginkan pelatih kepala. Menurut dia, perkembangan yang ditunjukkan para pemain sejauh ini cukup menggembirakan. Para pemain dinilai mampu beradaptasi dengan cepat terhadap metode latihan baru, termasuk sejumlah rekrutan anyar yang masih menjalani proses penyesuaian dengan lingkungan dan gaya bermain Persebaya. Gara-gara satu hal ini, rahasia chemistry pemain baru Persebaya 2026 akhirnya terbongkar. Ada satu hal yang mulai mencuri perhatian dalam persiapan Persebaya Surabaya menuju musim 2026. Bukan soal skor pertandingan uji coba, bukan juga soal siapa yang paling banyak mencetak gol. Justru yang menjadi sorotan adalah bagaimana para pemain baru terlihat begitu cepat menyatu dengan skuad bajul ijo. Lalu apa sebenarnya rahasia chemistry Persebaya musim ini? Apakah ini hanya kesan di awal persiapan, atau memang ada fondasi kuat yang sedang dibangun oleh tim? Jika diperhatikan dari sesi latihan dan pertandingan uji coba, komunikasi antar pemain terlihat semakin alami. Pemain lama tampak aktif membantu proses adaptasi rekan-rekan barunya, baik saat membangun serangan, bertahan, maupun ketika permainan berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga melalui kerjasama yang terus dibangun di dalam tim. Kehadiran pemain baru tidak terlihat menciptakan jarak, melainkan justru memperkaya variasi permainan dan memperkuat hubungan antar lini. Di bawah arahan Bernardo Tavares, intensitas latihan yang tinggi juga diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat terbentuknya kekompakan. Ketika para pemain menghadapi tantangan bersama setiap hari, rasa saling percaya biasanya akan tumbuh lebih cepat. Selain itu, bahasa sepak bola menjadi alat komunikasi yang paling efektif. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, para pemain terlihat mulai memahami pergerakan satu sama lain. Umpan, perpindahan posisi, hingga koordinasi di lapangan perlahan tampak semakin sinkron. Perlu digarisbawahi, pengamatan ini berfokus pada interaksi dan hubungan antar pemain yang terlihat selama masa persiapan, bukan pada hasil pertandingan atau informasi dari internal klub. Chemistry memang tidak bisa diukur hanya dengan statistik, tetapi seringkali menjadi fondasi penting bagi sebuah tim yang ingin bersaing sepanjang musim.
Menurut kalian, apa faktor terbesar yang membuat pemain baru Persebaya bisa cepat menyatu? Apakah karena kepemimpinan Bernardo Tavares, peran para pemain senior, suasana ruang ganti yang positif, atau justru kualitas para pemain baru itu sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemain asing baru Persebaya nilai bonek dalam satu kata. Jawabannya bikin kaget. Ini maknanya. Ada satu cerita menarik yang tengah menjadi perbincangan di kalangan pecinta Persebaya. Bayangkan, jika seorang pemain asing yang baru bergabung diminta menggambarkan bonek hanya dengan satu kata. Kira-kira apa jawaban yang akan keluar? Apakah fanatik, loyal, atau militan? Ternyata, jawaban yang muncul justru memunculkan rasa penasaran dan mengandung makna yang jauh lebih dalam. Mengapa satu kata itu begitu penting? Dan apa yang sebenarnya dirasakan para pemain asing ketika pertama kali mengenal keluarga besar Persebaya? Bagi pemain yang baru datang ke Indonesia, beradaptasi bukan hanya soal cuaca, bahasa, atau gaya bermain. Mereka juga harus memahami budaya sepak bola yang hidup di setiap kota. Dan di Surabaya, satu hal yang hampir selalu menjadi perhatian adalah kehadiran bonek. Bonek bukan sekedar kelompok pendukung yang memenuhi tribun. Mereka telah menjadi bagian dari identitas Persebaya selama bertahun-tahun. Dukungan yang diberikan tidak hanya terdengar lewat nyanyian sepanjang pertandingan, tetapi juga terasa dalam semangat yang mereka tularkan kepada tim. Itulah sebabnya, ketika seorang pemain asing mencoba menggambarkan bonek dalam satu kata, jawaban tersebut bukan sekedar pilihan kata biasa. Jawaban itu mencerminkan kesan pertama, rasa hormat, sekaligus pengalaman yang mulai ia rasakan sejak bergabung dengan Bajul Ijo. Meski setiap pemain tentu memiliki pandangan yang berbeda, satu hal yang tampak sama adalah bagaimana kedekatan dengan supporter menjadi bagian penting dalam proses adaptasi mereka. Hubungan yang hangat antara pemain dan pendukung seringkali menjadi modal besar untuk membangun rasa percaya diri di atas lapangan. Perlu diingat, pembahasan ini berfokus pada hubungan emosional antara pemain dan supporter sebagai bagian dari identitas Persebaya, bukan pada hasil pertandingan atau klaim informasi dari internal klub. Kalau kalian diminta menggambarkan bonek hanya dengan satu kata, kata apa yang akan kalian pilih? Apakah loyal, solid, militan, keluarga, totalitas, atau justru ada kata lain yang menurut kalian paling menggambarkan identitas bonek? Tulis satu kata pilihan kalian beserta alasannya di kolom komentar. 3 posisi baru Persebaya yang diam-diam sedang dicoba, strategi Bernardo Tavares jelang Liga bikin penasaran. Ada sesuatu yang menarik dari persiapan Persebaya Surabaya menjelang kompetisi musim ini. Di bawah arahan Bernardo Tavares, Persebaya Surabaya mulai menunjukkan sejumlah perubahan menarik dalam pola permainan dan rotasi pemain. Meski belum ada penjelasan resmi mengenai strategi yang diterapkan, beberapa eksperimen di lapangan memunculkan dugaan bahwa Bajul Ijo sedang menyiapkan formula baru untuk menghadapi kompetisi musim ini. Berdasarkan pengamatan terhadap taktik dan rotasi pemain, setidaknya ada 3 posisi yang tampaknya sedang dicoba untuk memberikan warna baru pada permainan Bajul Ijo. Posisi pertama adalah bek sayap. Dalam beberapa kesempatan, terlihat adanya rotasi pemain di sektor ini. Hal tersebut bisa menjadi sinyal bahwa tim pelatih sedang mencari kombinasi terbaik, terutama untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan bertahan dan membantu serangan dari sisi lapangan. Posisi kedua adalah gelandang bertahan. Persebaya tampaknya sedang mengeksplorasi beberapa opsi agar lini tengah lebih kuat dalam memutus serangan lawan sekaligus menjadi awal transisi menuju lini depan. Fleksibilitas pemain di area ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk diamati. Lalu posisi ketiga adalah penyerang sayap. Pergerakan pemain di sektor ini terlihat lebih dinamis dibanding sebelumnya. Pergantian pemain dan variasi peran menunjukkan adanya upaya untuk menemukan formula yang mampu menciptakan lebih banyak peluang sekaligus meningkatkan produktivitas serangan. Perlu digarisbawahi, analisis ini sepenuhnya berdasarkan pengamatan terhadap pola permainan, rotasi pemain, dan pendekatan taktik yang terlihat di lapangan. Tidak ada klaim bahwa informasi ini berasal dari internal tim Persebaya. Namun, perubahan-perubahan kecil seperti ini seringkali menjadi petunjuk mengenai strategi yang sedang dipersiapkan menjelang kompetisi resmi. Kini pertanyaannya, apakah perubahan ini akan menjadi senjata baru Persebaya saat musim dimulai? Atau justru masih akan ada kejutan lain yang belum diperlihatkan kepada publik? Menurut kalian dari 3 posisi tersebut, posisi mana yang paling membutuhkan perubahan agar Persebaya bisa tampil lebih kompetitif musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasan dan pemain yang menurut kalian paling layak mengisi posisi tersebut.
Pantas targetkan juara. Ini metode latihan khusus Bernardo Taveras di Persebaya. Alex Martins, penyerang anyar Persebaya Surabaya, mengungkapkan bahwa pendekatan pelatihan modern yang diterapkan pelatih Bernardo Taveras menjadi modal utama tim dalam mengejar gelar Super League 2026-2027. Pemain asal Brazil itu menilai setiap sesi latihan di Bajul Ijo dirancang dengan tujuan terukur, memadukan aspek fisik, taktik, dan pemahaman permainan secara menyeluruh. Menurut Martins, metode ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu pemain, tetapi juga memperkuat sinergi tim sejak awal pramusim. Ia meyakini pendekatan ini akan menjadi keunggulan krusial menghadapi kompetisi panjang yang akan datang. Martins, yang baru bergabung dari Dewa United, mengaku sangat terkesan dengan visi pelatih asal Portugal itu. Dalam wawancara resmi, ia menekankan bahwa ide-ide taktis yang disampaikan Taveras memberikan kejelasan peran dan pola permainan bagi seluruh pemain. Saya melihat pelatih memiliki ide-ide yang bagus, ujar Martins, dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Itu akan sangat membantu perkembangan tim dan menjadi nilai tambah bagi kami dalam menghadapi kompetisi nanti. Pernyataan Martins sejalan dengan upaya manajemen Persebaya yang intensif merekrut pemain baru dan membangun struktur tim berbasis sistem yang konsisten. Dengan fokus pada pembinaan jangka panjang bukan sekedar penguatan skuad, Bajul Ijo tampak serius membangun fondasi untuk bersaing di puncak klasemen. Proses adaptasi Martins yang berjalan lancar menjadi indikator awal keberhasilan pendekatan baru ini. Sebagai salah satu pilar serangan baru, Martins siap menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang dibangun di Stadion Gelora Bung Tomo. Ia percaya keberhasilan di musim depan bukan hanya soal bakat individu, tetapi ketajaman dalam menjalankan strategi tim, sebuah prinsip yang kini telah tertanam dalam setiap latihan harian. Persebaya Surabaya punya tradisi unik. Pemain asing baru kaget dengan budaya ruang ganti Bajul Ijo. Kejutan menarik datang dari Persebaya Surabaya. Sejumlah pemain asing baru mengaku dibuat terkesan dengan budaya ruang ganti yang mereka temukan setelah bergabung bersama Bajul Ijo. Bukan karena fasilitas mewah atau aturan yang ketat, melainkan tradisi kebersamaan yang ternyata belum pernah mereka rasakan di klub-klub sebelumnya. Di ruang ganti Persebaya, seluruh pemain, baik lokal maupun asing, membaur tanpa sekat. Suasana hangat, saling menghormati, hingga kebiasaan berbincang dan bercanda sebelum maupun sesudah pertandingan menjadi bagian dari keseharian tim. Tradisi sederhana tersebut dinilai mampu mempercepat proses adaptasi pemain baru. Mereka merasa lebih diterima sebagai bagian dari keluarga besar Persebaya, sehingga komunikasi di dalam maupun luar lapangan menjadi semakin solid. Budaya seperti inilah yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Persebaya Surabaya. Bukan hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga membangun kekompakan tim melalui hubungan yang erat antar pemain. Dengan atmosfer positif yang terus terjaga, harapan besar pun muncul agar Persebaya mampu tampil lebih konsisten dan bersaing di papan atas kompetisi musim ini. Di balik setiap kemenangan, seringkali ada ruang ganti yang penuh kebersamaan. Dan bagi Persebaya, tradisi itu tampaknya menjadi fondasi yang terus dijaga, demi membawa Bajul Ijo melangkah lebih jauh. Semoga saja dengan kekompakan yang sudah terbentuk di ruang ganti terbawa sampai di lapangan, yang nantinya kekompakan tim ini bisa memberikan hasil terbaik untuk Persebaya musim depan. Bawa oleh-oleh dari Piala Dunia 2026. Kejutan besar Francisco Rivera untuk Persebaya. Atmosfer Piala Dunia 2026 meninggalkan kesan mendalam bagi gelandang serang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu membawa pelajaran tentang mentalitas pantang menyerah yang diperlihatkan negaranya selama menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk diterapkan bersama Green Force dalam mengarungi musim Super League 2026-2027. Bagi Rivera, pengalaman menyaksikan langsung perjuangan Meksiko di turnamen terbesar dunia bukan sekedar menjadi kenangan. Ia ingin semangat yang diperlihatkan para pemain dan supporter Meksiko menjadi energi tambahan untuk membantu Persebaya Surabaya tampil lebih kompetitif sepanjang musim. Francisco Rivera menyambut antusias langkah Persebaya Surabaya membangun skuad jelang musim 2026-2027. Menurutnya, aktivitas transfer yang dilakukan manajemen menunjukkan ambisi besar klub untuk terus bersaing di papan atas. Rivera menilai, pemain-pemain baru yang didatangkan memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kedalaman skuad. Kehadiran mereka juga diyakini menciptakan persaingan sehat, sehingga setiap pemain terdorong memberikan performa terbaik.
Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain berkualitas baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa, tutur Rivera. Tolak gaji besar demi Persebaya. Ini alasan mengejutkan pemain asing baru, pilih Bajul Ijo. Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pemain asing baru mengungkap alasan mereka memilih bergabung dengan Bajul Ijo. Menariknya, keputusan tersebut ternyata bukan didasarkan pada besarnya nilai kontrak atau gaji yang diterima. Para pemain justru mengaku tertarik karena atmosfer yang dimiliki Persebaya. Mereka melihat klub ini memiliki identitas yang kuat, lingkungan yang kompetitif, serta dukungan luar biasa dari bonek yang selalu memenuhi stadion dan memberikan semangat sepanjang pertandingan. Bagi pemain asing, bermain di hadapan puluhan ribu supporter yang begitu loyal menjadi pengalaman yang tidak mudah ditemukan di banyak klub lain. Dukungan tersebut dianggap mampu meningkatkan motivasi dan membuat setiap pertandingan terasa lebih istimewa. Tak hanya itu, suasana kekeluargaan di dalam tim juga menjadi nilai tambah. Proses adaptasi yang berjalan cepat membuat para pemain baru merasa nyaman sejak hari pertama bergabung. Kondisi inilah yang diyakini dapat membantu mereka mengeluarkan kemampuan terbaik di atas lapangan. Kini, harapan besar mulai mengiringi langkah Persebaya menghadapi musim baru. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas, amunisi asing yang penuh semangat, serta dukungan fanatik dari bonek, Bajul Ijo memiliki modal kuat untuk bersaing di papan atas. Pada akhirnya, sebuah klub tidak selalu dinilai dari besarnya gaji yang ditawarkan. Terkadang, kebanggaan mengenakan lambang di dada, atmosfer stadion yang bergemuruh, dan rasa memiliki terhadap sebuah tim justru menjadi alasan yang paling berharga untuk memilih Persebaya.